Nah baik, terima kasih Anda masih di Bidik Casting. Kita masuk pada session yang kedua ini. Itu seperti itu pernyataan saya tadi, bahwa mengingat kasus seperti ini sudah terjadi di masa lampau, dan masa itu adalah masa berkuasanya orang-orang yang dalam tanda kutip masa berkuasanya orang PKI. Dan ini terjadi sekarang Pak Dokter. Maksudnya pandangannya seperti apa, sedangkan mayoritas orang Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Nah kemudian dengan pernyataan Pak Menteri seperti itu, yang sebelumnya juga sudah ada loh. Nah ini, dan ini merupakan rentetan peristiwa dari mengatakan sedikit-sedikit radikal, ekstremis dan sebagainya. Ini sampai masuk pada pengaturan suara azan dan toa masjid. Nah ini sekarang kita masuk di pidananya. Ya. Sebelum itu mungkin Pak Dokter bisa menilai apakah ini rentetan peristiwa dari masa lampau atau seperti apa? Saya menyampaikan lagi tujuan daripada Pak Menak ini menyampaikan itu apa, dan kemudian surat edaran itu apa juga, siapa juga yang keberatan sehingga ada itu surat edaran. Artinya begini, satu produk hukum atau satu aturan itu tidak ada kalau umpamanya, apalagi surat edarannya, kalau itu hanya sekedar ada itu dan kemudian itu hanya sekedar ide atau karya, tapi dampak atau kronologis surat edaran itu awalnya dari mana? Contoh umpamanya ada saudara kita non muslim yang keberatan suara masjid itu mengganggu, atau ada sesama muslim sendiri sama agama yang merasa dekat-dekat dengan masjid ini suara salawatan dan lain-lain sebagainya itu mengganggu. Nah ini harus kita cari tahu siapa yang merasa terganggu itu. Ya, kalau umpamanya dihubungkan antara peristiwa di masa dulu dengan sekarang, ya anggaplah umpamanya dulu ya PKI melarang atau melakukan hal-hal yang pencekalan terhadap umat muslim, dengan saat sekarang ini kita tidak boleh menarik benang merahnya bahwa itu ada keterkaitan, ada hubungan. Kalau itu dianggap bahwa ada hubungannya, itu malah lebih menciptakan suasana sosial atau suasana nasional itu yang lebih. Nah ini tidak boleh ditarik ke sana kemari. Nah kalau ini dicoba untuk ditarik ke benang merahnya, ditarik ke sana kemari, ini akan tercipta satu peristiwa ya, atau satu keadaan situasi nasional ini tidak bagus. Nah makanya kita butuh penjelasan secara detail dari Pak Menteri bahwa surat edaran itu asal muasalnya untuk ada, kenapa, seperti apa, dan kenapa itu harus ada, siapa loh yang keberatan dengan suara-suara salawatan ataupun juga azan itu, kan itu yang perlu. Nah bertolak dari itu, kalaupun ada misal orang yang keberatan terhadap suasana yang menurut dia mengganggu aktivitas kesehariannya, apakah karena alasan minoritas orang atau alasan 1-2 orang ini membatasi aktivitas mayoritas orang? Contoh misal, setiap hari raya Nyepi di Bali, semua orang, bahkan orang muslim, itu juga harus mengikuti apa yang sudah menjadi budaya mayoritas masyarakat setempat. Begitu juga dengan kita, kalau skalanya nasional. Nah, begitu juga yang terjadi di Eropa, Pak Dokter. Kalau pernah di Eropa, biasanya itu hampir setiap waktu itu bunyi lonceng terus ada dan bergiliran. Nah, dan orang biasa aja kok, tidak ada yang sama sekali dan sebagainya. Ya, seperti apa pandangannya? Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah dengan suara masjid itu yang minoritas itulah yang keberatan atau tidak? Kan kita juga tidak tahu. Nah, kalaupun ada yang keberatan, ya, kira-kira apakah memang karena ada yang keberatan lalu Pak Menteri menggunakan haknya? Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi, bahwa yang bisa menjawab ini adalah Pak Menteri. Ya, tapi kemudian ini menjadi isu yang sementara ini dibicarakan banyak orang. Diam-diam, tahu-tahu kok ada edaran, diam-diam tahu-tahu ada ini itu. Nah, sekarang ini pertanyaannya, ini kita ciptakan kondisi yang kondusif dulu lah. Ciptakan situasi nasional yang kondusif.
sehingga tidak ada stigma kemudian lahir bahwa ini diperhadap-hadapkan antara muslim dengan non-muslim. Ya, karena kalau kita masuk ke ranah itu, maka tentu itu yang saya maksud. Situasi nasional ini bisa tidak baik. Iya kan? Kekacauan sosial ini bisa terjadi kalau dihadap-hadapkan. Iya kan? Nah, kalau ada yang seperti itu, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang seperti ini, ada surat edaran, apakah kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada perbuatan saudara-saudara kita non-muslim? Nah, Islam sendiri itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, dia sebagai rahmatan lil alamin berarti rahmat seluruh alam. Alam semesta, bukan rahmat bagi orang muslim saja kan? Alam semesta. Makanya Nabi dan para sahabat-sahabat Rasulullah itu pun juga menghormati kaum Nasrani, ya, kaum Quraisy dan yang lainnya. Ya, contoh umpamanya Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab ada seorang khalifah yang menggusur rumah orang muslim, non-muslim untuk membangun masjid, sampai-sampai Umar bin Khattab marah. Ya kan? Dan melarang pembangunan masjid itu demi tempat orang muslim itu. Nah, inilah yang kita maksud. Di negara Indonesia ini yang 80% muslimnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita diperhadap-hadapkan ada satu aturan, kemudian ada aturan yang lain lagi, kemudian kita selalu dihadap-hadapkan dengan agama dan suku, maka tidak ada keamanan dan kenyamanan lagi di negeri ini sebagai negara yang mengakui, ya, umat agama-agama yang lain. Nah, ini yang penting, ya kan? Makanya saya katakan surat edaran itu, ya, tujuannya apa? Ya, toh, menciptakan apa? Ya, sehingga tidak diperhadap-hadapkan. Jangan sampai ada lagi muslim ini, umat kita ini, umat muslim menyatakan bahwa ini bagian daripada non-muslim lagi, konspirasi dan lain-lain sebagainya. Ini bahaya bagi. Ya kan? Karena selama kita beberapa puluh tahun, ya, Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka ratusan tahun, ya, di Indonesia ini aman-aman saja umat beragama. Tidak ada yang berdampingan antara non-muslim dengan muslim, aman-aman saja. Ya kan? Nah, tapi kemudian terjadi yang ini dilakukan oleh pejabat negara. Ya. Artinya begini, membuat ketersinggungan sebagian orang, mau berbicara dia mayoritas ataupun minoritas. Pak Menteri telah membuat ketersinggungan banyak orang. Nah, dari segi sosialnya, dalam hal ini keakraban kita dalam berbangsa dan bernegara ini terganggu. Ini yang kemudian sebagian orang menganggap ini tidak diharapkan mestinya terjadi. Nah, itu dia yang saya maksud. Yang bisa menjawab terkait persoalan ini adalah Pak Menteri. Apa tujuan dari surat edaran itu? Yang selama ini aman-aman saja orang menyuarakan suara azan, kemudian memperbesar suara azan dan salawatan, aman-aman saja. Untuk apa itu surat edaran? Harus dibatasi volumenya, harus dibatasi dia punya waktunya dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Kalau memang untuk yang seperti Pak Menteri sampaikan bahwa mengganggu orang, siapa yang merasa terganggu? Siapa yang merasa terganggu? Ya kan? Itu harus jujur. Itu harus jujur. Siapa yang merasa terganggu itu? Apakah Pak Menteri sendiri yang berdekatan dengan masjid merasa terganggu? Atau ada saudara kita yang non-muslim yang merasa terganggu? Atau ada yang memang muslim sendiri yang merasa terganggu dengan suara itu? Ya kan? Atau bisa jadi pertanyaannya, jangan sampai ini ada sekelompok orang yang merasa terganggu dan ini bagian dari memang sengaja menciptakan kerusuhan. Nah, kalau pertanyaan saya pertegas, Pak Dokter, menurut Pak Dokter, kalau bisa memberi jawaban yang tegas, apakah ini secara sosial mengganggu keakraban kita dalam berbangsa dan bernegara? Itu sudah pasti. Sudah pasti. Ya, karena sekarang ini bagi orang yang tidak memahami, ya kan, mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa orang yang tidak begitu paham terhadap perkembangan, kemajuan, kemudian apalagi namanya suku beragama dan suku berbangsa dan bernegara ini, kedamaian, maka akan muncul pandangan-pandangan negatif, bahkan saling menyerang antara satu dan yang lainnya, merasa bahwa pernyataan ini, surat edaran ini sangat melukai umat muslim. Nah, ini yang jadi masalahnya.
Ya kan, ini jadi masalahnya. Makanya Pak Menteri harus mampu memberikan penjelasan secara detail terkait persoalan pernyataan ini, baik dari sisi pernyataannya maupun juga dengan surat edaran itu. Yaitu karena umat ini harus paham apa tujuan daripada surat pernyataan itu, dan kemudian apa tujuan dari satu pernyataan dari Pak Menteri ini, Pak Menteri, bahwa ini mengganggu, ya kan? Siapa orang yang terganggu itu? Siapa orang yang Baik, polemik tentang ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kita akan masuk pada penjelasan terkait dengan bisakah ini diproses hukum. Maka tunggu setelah jeda pariwara berikut, tetap di Bidik Casting.